Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ervina NIM 501402973 mempresentasikan tugas sesi 4 tentang tokoh lain yang berperan dalam penemuan geometri Thales beserta kontribusinya. Yang pertama adalah Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ilmuwan dan filosof dari Yunani kuno yang sangat terkenal. Kontribusinya dalam matematika sangat besar, terutama dalam geometri. Pertama, dia menemukan teorema Pythagoras, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Rumusnya adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini menjadi salah satu rumus paling penting dan sering dipakai sampai sekarang, terutama dalam pelajaran matematika dan fisika. Kedua, Pythagoras mendirikan sebuah sekolah bernama Sekolah Pythagorean. Di sana dia dan murid-muridnya belajar bahwa matematika bukan hanya soal angka, tapi juga bisa membantu memahami dunia, seperti bentuk-bentuk alam, musik, bahkan bintang-bintang di langit. Ketiga, ia punya pandangan unik. Menurutnya, angka dan bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, dan persegi mempunyai makna yang dalam filosofis. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta bisa dijelaskan dengan angka dan bentuk. Jadi, bagi Pythagoras, matematika itu bukan cuma pelajaran di kelas, tapi cara untuk memahami kehidupan dan keindahan dunia. Yang kedua adalah Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan dari Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dia dijuluki sebagai Bapak Geometri karena jasanya dalam menyusun geometri secara rapi dan terstruktur. Kontribusi paling terkenalnya adalah saat dia menulis buku berjudul Elements, yang isinya kumpulan rumus, definisi, dan cara berpikir dalam geometri. Buku ini dipakai selama lebih dari 2000 tahun di seluruh dunia sebagai buku pelajaran geometri utama. Bedanya Euclid dengan yang lain, dia tidak hanya memberikan rumus begitu saja. Dia menyusun geometri dari awal, mulai dari aksioma, hal-hal yang dianggap benar tanpa dibuktikan, kemudian definisi maupun postulat atau pernyataan dasar. Dari situ dia membangun semua rumus dan teorema lainnya secara logis dan berurutan. Jadi Euclid mengajarkan pada kita bahwa dalam matematika semua bisa dibuktikan secara runtut, dari dasar, tidak asal-asalan, harus logis dan masuk akal. Yang ketiga, Plato. Plato adalah seorang filosof dari Yunani kuno yang sangat terkenal. Dia bukan ahli matematika, tetapi dia sangat menghargai matematika, terutama geometri. Menurut Plato, geometri itu bukan cuma soal gambar atau hitung-menghitung, tapi latihan penting untuk melatih otak kita supaya bisa berpikir abstrak dan logis. Artinya kita berpikir secara teratur dan masuk akal. Kedua, dia bahkan mendirikan sekolah yang namanya akademi. Di sekolah itu semua murid wajib belajar geometri. Ini menunjukkan betapa pentingnya geometri menurut Plato. Plato juga memperkenalkan ide bahwa di dunia ini ada bentuk-bentuk ideal atau sempurna, seperti lingkaran sempurna atau segitiga sempurna. Walaupun di dunia nyata kita tidak bisa menggambar bentuk yang benar-benar sempurna. Dalam pikiran dan konsep, bentuk itu bisa kita bayangkan dan pelajari. Jadi bagi Plato, belajar geometri itu bukan cuma untuk ujian, tapi juga membuat kita melatih
bagaimana cara kita berpikir dan memahami dunia dengan lebih dalam. Keempat, Anaximander. Anaximander adalah seorang ilmuwan dan filosof dari Yunani kuno, dan dia juga merupakan murid dari Thales, orang yang dikenal sebagai pelopor geometri. Kontribusi penting Anaximander adalah 1. Membuat peta dunia pertama. Peta ini bukan sekedar gambar, tapi menunjukkan pemahaman awal tentang bentuk, ruang, dan proporsi yang merupakan konsep dasar dalam geometri. Ini menunjukkan bahwa ia menerapkan pemikiran geometris untuk mempresentasikan dunia nyata. Yang kedua, konsep apeiron atau konsep yang tidak terbatas. Konsep yang ia gagas berkaitan dengan ide tentang ketakterhinggaan dalam geometri. Misalnya, garis lurus yang tidak berujung atau ruang yang bisa diperluas tanpa batas. Gagasan ini menjadi fondasi penting bagi pemikiran abstrak dalam geometri dan matematika secara umum. Yang terakhir, yang kelima adalah Eratosthenes. Adalah seorang ilmuwan dari Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 200-an sebelum Masehi. Salah satu pencapaiannya yang paling keren adalah dia berhasil menghitung keliling bumi dengan menggunakan bayangan matahari dan prinsip dasar geometri. Waktu itu dia tahu bahwa di kota Shen, sekarang Aswan, Mesir, matahari tepat di atas kepala saat tengah hari musim panas. Jadi tidak ada bayangan. Tapi di waktu yang sama di kota Alexandria, kota lain di bagian utara, matahari membentuk bayangan. Dia mengukur sudut bayangan di Alexandria dan menggunakan jarak antara kedua kota itu. Lalu menerapkan konsep sudut pusat lingkaran dari geometri. Dari situ dia bisa memperkirakan keliling bumi dan hasilnya cukup dekat dengan ukuran sebenarnya. Demikian presentasi ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.